Laporan ini mengulas desain dan implementasi UI/UX untuk program mesin self-order Fastcraft. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan pelanggan dalam memesan makanan di restoran Fastcraft. Selain itu, program ini juga digunakan untuk mengurangi antrian dan juga waktu tunggu, serta dapat meningkatkan pengalaman bagi pengguna. Proses desain menggunakan metode design thinking yang melibatkan 5 tahapan utama, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir ada test. Penelitian mendalam dilakukan untuk memahami kebutuhan dan juga masalah bagi pengguna, yang kemudian dirumuskan menjadi masalah utama. Ide-ide solusi dihasilkan melalui brainstorming dan dipilih untuk dikembangkan menjadi prototype. Prototype ini nantinya akan diuji dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna nyata. Hasil akhirnya adalah antarmuka yang intuitif dan efisien yang dapat meningkatkan pengalaman bagi pengguna secara keseluruhan. Pendekatan design thinking ini dapat memastikan bahwa mesin self-order Fastcraft tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga dapat memberikan pengalaman bagi pengguna yang optimal. Rumusan masalah. Dalam pengembangan dan implementasi mesin self-order Fastcraft, terdapat beberapa masalah utama yang perlu diidentifikasi dan juga diatasi, yaitu yang pertama ada bagaimana kita dapat mengurangi waktu antrian dan dapat meningkatkan kecepatan layanan di Fastcraft. Yang kedua, bagaimana kita dapat memastikan akurasi pemesanan untuk mengurangi kesalahan dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan pengalaman yang dapat dipersonalisasikan bagi pelanggan. Yang keempat, bagaimana kita dapat mengintegrasikan mesin self-order dengan sistem operasional yang ada untuk memastikan kelancaran dan juga efisiensi proses. Yang kelima, ada bagaimana kita dapat mengedukasi dan juga mengadaptasi pelanggan serta staff terhadap penggunaan mesin self-order ini. Latar belakang dibuatnya program ini adalah dalam era digital yang berkembang, industri makanan dan minuman harus terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan juga ekspektasi konsumen. Fastcraft menghadapi tantangan untuk menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan juga nyaman bagi pelanggan mereka. Antrian yang panjang, kesalahan pemesanan, dan kebutuhan akan pengalaman yang dipersonalisasi adalah beberapa masalah yang sering dihadapi dalam operasional sehari-hari. Untuk menghadapi tantangan ini dan meningkatkan kualitas layanan, Fastcraft akan berencana untuk mengimplementasikan mesin self-order. Mesin self-order ini dapat memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan juga minuman secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada staf kasir, dan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan implementasi mesin self-order Fastcraft bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi waktu antrian dalam mempercepat proses pemesanan sehingga meningkatkan perputaran pelanggan dan mengoptimalkan penggunaan ruang restoran. Yang kedua, meningkatkan akurasi pemesanan, meminimalkan kesalahan dalam pemesanan dengan memastikan pesanan langsung diinput oleh pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan pesanan mereka sesuai keinginan dengan mudah, serta menawarkan rekomendasi berdasarkan riwayat pembelian. Yang keempat, mengurangi beban kerja staf, membebaskan staf kasir untuk fokus pada tugas lain yang memerlukan interaksi manusia, seperti penyajian makanan dan layanan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalisasi proses pemesanan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi keseluruhan operasional restoran. Yang keenam, mengumpulkan data untuk analisis, menggunakan data pemesanan yang dikumpulkan untuk memahami preferensi pelanggan dan mengoptimalkan menu serta strategi promosi. Metode tahapan design thinking. Design thinking menurut Interaction Design Foundation adalah proses berulang yang dilakukan seseorang untuk dapat memahami pengguna. Proses design thinking ini meliputi analisis konteks yang akan membuat seseorang
mempertanyakan masalah, asumsi, juga hubungan. Selanjutnya, analisa masalah tersebut akan memacu seseorang untuk membuat ide dan solusi dengan cara berpikir dan yang kreatif. Apapun tahapan dari design thinking, yaitu yang pertama ada empathize atau empati. Pada tahap awal proses design thinking, yaitu empathize, memahami kebutuhan, perasaan, pikiran, dan tindakan pengguna sangatlah penting. Pada analisis ini, kami menggunakan metode riset sekunder, yaitu melalui artikel untuk membuat empathy map bagi pengguna mesin self-order. Pada empathy map ini ada think, does, says, dan feels. Think atau apa yang dipikirkan pengguna. Yang pertama, mesin self-order akan lebih mudah digunakan daripada memesan dengan pelayan. Yang kedua, mesin self-order akan lebih akurat daripada memesan dengan pelayan. Yang ketiga, mesin self-order mungkin membingungkan untuk digunakan. Untuk does atau apa yang dilakukan pengguna, yang pertama ada memilih kios self-order di restoran. Yang kedua, memilih menu di layar kios. Yang ketiga, menyesuaikan pesanan. 4. Memilih metode pembayaran. 5. Mencetak struk. 6. Mengambil pesanan. Dan yang feels, apa yang dirasakan pengguna. Yang pertama, senang ketika dapat memesan makanan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, puas ketika mendapatkan makanan sesuai pesanan. Yang ketiga, frustasi ketika mesin self-order tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, marah ketika pesanan terlambat atau salah. Dan says atau apa yang dikatakan pengguna. Yang pertama, ingin memesan makanan tanpa harus mengantri. Yang kedua, dapat menyesuaikan pesanan dengan mudah. Yang ketiga, dapat membayar pesanan saya dengan cara yang nyaman. Kedua, define. Tahap define dalam proses design thinking bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah inti atau pain point yang dihadapi oleh pengguna. Kami akan fokus pada pain point yang dialami oleh pengguna mesin self-order. Pemahaman yang mendalam tentang pain point ini sangat penting untuk merancang solusi yang efektif dan meningkatkan pengalaman pengguna. Pain point yang pertama, mesin self-order tidak berfungsi. Kegagalan teknis, pemeliharaan yang buruk, atau perangkat lunak yang tidak responsif dapat menyebabkan mesin self-order tidak berfungsi, membuat pengguna frustasi dan memberikan pengalaman buruk. Yang kedua, yaitu pesanan terlambat atau salah. Kesalahan pemrosesan atau keterlambatan pengiriman makanan sering terjadi akibat sistem yang kurang akurat atau masalah di dapur, membuat pengguna marah dan kecewa, serta mengurangi kepuasan mereka. Yang ketiga, yaitu kesulitan memahami menu, yaitu pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi atau menu kompleks yang sering mengalami kesulitan dan memahami dan memilih item, menyebabkan kecemasan, kebingungan, dan kesalahan dalam pemesanan. Yang keempat yaitu antrian panjang di kasir, yaitu meskipun mesin self-order bertujuan mengurangi antrian, beberapa pengguna tetap memilih kasir manusia, menyebabkan antrian yang panjang. Yang kelima yaitu proses pembayaran yang rumit, yaitu kesulitan dengan proses pembayaran yang tidak intuitif atau banyak langkah, serta metode pembayaran terbatas, membuat pengguna kesulitan dan tidak nyaman. Selanjutnya itu how might we. Poin yang pertama, mesin self-order tidak berfungsi. Solusi potensialnya yaitu yang pertama, menerapkan sistem pemeliharaan dan monitoring otomatis. Yang kedua, menyediakan dukungan teknis di tempat atau jarak jauh. Poin yang kedua yaitu pesanan terlambat atau salah. Solusi potensialnya yaitu yang pertama, menggunakan algoritma cerdas untuk pemrosesan pesanan. Yang kedua, melatih staf dapur tentang akurasi pesanan. Poin yang ketiga yaitu kesulitan memahami menu. Solusi potensialnya yaitu mendesain ulang antarmuka pengguna dengan navigasi intuitif dan deskripsi menu yang jelas. Poin yang keempat yaitu antrian yang panjang di kasir. Solusi potensialnya yaitu menambahkan mesin self-order. Poin yang kelima yaitu proses pembayaran yang rumit. Solusi potensialnya yaitu yang pertama, penggunaan payment gateway terintegrasi.
yaitu menggunakan payment gateway yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank dapat menyederhanakan proses pembayaran bagi pelanggan. Yang kedua yaitu pengguna barcode, yaitu mengadopsi pembayaran menggunakan barcode untuk transaksi offline maupun online dapat mengurangi langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pembayaran. Selanjutnya yaitu ideate. Tahap ideate dalam design thinking adalah fase di mana tim berfokus pada menghasilkan berbagai ide solusi untuk mengatasi pain point yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, penting untuk tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga memprioritaskan ide-ide tersebut berdasarkan berbagai kriteria seperti urgensi, dampak, dan feasibilitas. Berikut ini adalah penjelasan tentang ide solusi yang dihasilkan dan cara memprioritaskannya. Ide solusi berdasarkan pain point yang telah diidentifikasi, berikut adalah beberapa ide solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna mesin self-order. Yang pertama, sistem monitoring. Deskripsinya mengimplementasikan sistem monitoring otomatis untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah teknis pada mesin self-order dengan cepat. Keuntungannya, mengurangi downtime mesin dan memastikan selalu dalam kondisi optimal. Kedua, verifikasi pesanan. Deskripsinya menggunakan algoritma cerdas untuk memastikan pesanan diproses dengan benar dan memberikan notifikasi kepada staf dapur. Keuntungannya meningkatkan akurasi pesanan dan mengurangi kesalahan manusia. Ketiga, desain menu user friendly. Deskripsinya mendesain ulang antarmuka menu dengan navigasi yang lebih intuitif dan deskripsi menu yang jelas. Keuntungannya memudahkan pengguna dalam memahami dan memilih item menu, mengurangi kebingungan. Keempat, tambahan mesin self-order. Deskripsinya menambah jumlah mesin self-order di dalam restoran untuk mengurangi antrian di kasir. Keuntungannya mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi pemesanan. Yang kelima, sederhanakan proses pembayaran. Deskripsinya menyederhanakan antarmuka pembayaran dengan mengurangi jumlah langkah yang diperlukan dan mengintegrasikan berbagai metode pembayaran. Keuntungannya mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan kepuasan. Prioritization ID. Setelah ID solusi dihasilkan, langkah selanjutnya adalah memprioritaskan ide-ide tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah matriks prioritas yang digunakan. 1. Yes, do it. Segera lakukan. Verifikasi pesanan. Meningkatkan akurasi pesanan adalah prioritas utama untuk mengurangi frustasi pengguna dan meningkatkan kepuasan. Yang kedua, do next. Lakukan selanjutnya. Tambahan mesin self-order. Menambah jumlah mesin untuk mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi. Desain menu user friendly. Mendesain ulang antarmuka untuk membuatnya lebih intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna. 3. Do less. Lakukan terakhir. Sistem monitoring. Implementasi sistem monitoring otomatis untuk memastikan mesin self-order selalu berfungsi dengan baik. Ini adalah solusi penting, namun mungkin memerlukan investasi lebih besar dan waktu implementasi yang lebih lama. 4. Ladder nanti. Sederhanakan proses pembayaran. Menyederhanakan proses pembayaran untuk mempercepat transaksi. Namun, ini bisa dilakukan setelah perbaikan utama lainnya diterapkan. Dari prototipe di atas, layar utamanya menampilkan kategori menu dalam kurung makanan, minuman, dan lain-lain dengan gambar, nama, harga, dan deskripsi singkat. Layar detail in-time memberikan informasi lebih lanjut tentang item menu dalam kurung bahan-bahan, alergi,
atau pilihan penyesuaian. Layar keranjang menunjukkan daftar item yang dipilih, total harga, dan opsi untuk mengubah pesanan. Layar pembayaran memungkinkan pengguna memilih metode pembayaran dan menyelesaikan pesanan. Fitur tambahannya adalah pencarian favorit, riwayat pesanan, dan umpan balik. Stability testing adalah metode pengujian untuk mengamati atau mengevaluasi pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem yang ada di aplikasi atau produk digital lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari permasalahan penggunaan, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, serta menentukan kepuasan pengguna dengan produk tersebut. Usability testing. Tahapan dalam usability testing yang pertama menentukan apa yang akan dites. Kami ingin mencari tahu apakah pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi mulai dari memasukkan produk sampai memilih sistem pembayaran di mesin self-order. Maka kami akan menguji atau melakukan usability testing pada fitur add product dan fitur checkout. Yang kedua, mempersiapkan prototype. Prototype adalah bentuk awal dari sebuah produk dengan fungsi yang belum lengkap. Prototype ini digunakan untuk mencari tahu respon dari calon pengguna. Yang ketiga, mempersiapkan skenario. Kami mempunyai restoran dan akan mencoba mesin self-order. Skenario ini melibatkan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna, seperti yang pertama memilih item menu, yang kedua meninjau pesanan, yang ketiga memilih sistem pembayaran. Merekrut partisipan. Kami akan merekrut sejumlah partisipan yang sesuai dengan target pengguna mesin self-order kami. Partisipan ini akan mewakili demografi pengguna akhir yang sebenarnya. Yang kelima, melakukan usability testing. Selama tes, partisipan diminta untuk menjalankan skenario yang telah disiapkan. Kami akan mengamati skenario dan mencatat setiap kesulitan atau kebingungan yang mereka alami. Tes ini dapat dilakukan dengan metode moderasi atau dimoderatori oleh penguji. Yang keenam, menganalisis hasil tes. Dalam usability testing kali ini, kami menggunakan sistem usability scale sebagai success matrix. Kami ingin mencari tahu sisi kepuasan, kemudahan, hingga efektivitas dari program kami. Usability testing, kami menyebarkan 10 pertanyaan atau SUS kepada pengguna yang masing-masing dinilai menggunakan skala Likert atau 1-5. Pertanyaan ini mencakup berbagai aspek dari sistem self-order yang ingin kami evaluasi. Keterangan. STS sangat tidak setuju, ST setuju, TS tidak setuju, SS sangat setuju, RG ragu-ragu. Terdapat hasil perhitungan sistem usability scale. Kesimpulannya, nilai rata-rata SUS sebesar 68 menunjukkan bahwa kegunaan sistem self-order cukup baik. Namun ada beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Interpretasi grade C dan rating OK juga mendukung bahwa sistem ini layak digunakan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Oke, slide selanjutnya yaitu yang pertama ada user flow. User flow dimulai dari mengklik mulai, kemudian akan tampil menu utama. Setelah tampil menu utama, kita dapat memilih layanan pemesanan dine-in atau take-out. Setelah memilih layanan pemesanan, kita dapat melihat menu. Di menu kita dapat memilih item menu apa saja yang akan kita pesan. Setelah melihat item menu, kita meninjau pesanan. Pesanan apa aja yang akan kita pesan. Setelah meninjau pemesanan, kita akan melakukan metode pembayaran. Kemudian memilih metode pembayaran. Di sini ada 3 metode pembayaran. Yang pertama ada metode pembayaran tunai, yang kedua ada pembayaran metode menggunakan kartu, dan yang ketiga menggunakan QR code. Jika kita memilih metode pembayaran tunai, akan muncul struk pemesanan. Setelah struk pemesanan selesai dibuat, kita akan melakukan pembayaran di kasir. Kemudian kita akan menunggu pemesanan. Setelah menunggu pesanan,
kita dapat mengambil pesanan, kemudian selesai. Dan jika kita menggunakan metode pembayaran menggunakan kartu, kita akan menempelkan kartu. Setelah itu pesanan berhasil. Setelah pesanan berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi pembayaran berhasil dan menunggu pesanan. Setelah menunggu pesanan, kita mengambil pesanan, setelah itu selesai. Dan jika kita menggunakan metode QR atau barcode, kita akan men-scan barcode, setelah itu pesanan berhasil dan kita akan mendapatkan notifikasi pembayaran berhasil. Kemudian kita menunggu pesanan, setelah itu mengambil pesanan, kemudian selesai. Yang kedua ada Crazy Egg. Crazy Egg itu adalah tampilan aplikasi yang masih dalam sketsa. Jadi dalam Crazy Egg terdiri dari tampilan awal. Biasanya tampilan awal berupa gambar dan biasanya ada tombol untuk memulainya. Kemudian metode pemeranan. Setelah itu ada menu. Menu biasanya menampilkan menu apa saja yang ada dalam aplikasi pemesanan tersebut. Kemudian dalam menu ini kita bisa memilih menu apa saja yang bisa kita pesan. Setelah meninjau pemesanan, kita juga dapat menggunakan metode pembayaran. Setelah metode pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi pembayaran. Setelah itu, kita akan mendapatkan notifikasi terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembuatan proyek mesin pemesanan mandiri Fastcraft yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan UI UX mesin pemesanan mandiri Fastcraft menggunakan pendekatan pemikiran desain yang mencakup 5 tahap, yaitu empathize, define, initiate, prototype, dan test. Pendekatan ini menggunakan pemahaman kebutuhan pengguna, identifikasi titik permasalahan utama, menciptakan solusi potensial, dan menguji prototipe secara efektif. Empathize yaitu kami menemukan bahwa pengguna menginginkan kenyamanan, keakuratan, dan kecepatan saat memesan makanan, namun seringkali bingung dan frustasi ketika mesin tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua ada define. Kami mengidentifikasi masalah utama seperti kerusakan mesin, kesalahan pemesanan, kesulitan memahami menu, antrian pembayaran yang panjang, dan proses pembayaran yang rumit. Yang ketiga ada ideate. Kami mengusulkan solusi seperti sistem pematuan otomatis, algoritma validasi pemesanan, desain menu yang mudah digunakan, menambahkan mesin pemesanan mandiri, dan menyederhanakan proses pembayaran. Kemudian yang keempat ada prototype. Prototype awal dikembangkan dan diuji dalam skala kecil untuk memungkinkan evaluasi awal konsep dan fungsionalitas. Dan yang terakhir ada tes. Hasil pengujian kegunaan menunjukkan bahwa sistem pemesanan mandiri memiliki rata-rata skor sistem usability scale atau SUS sebesar 68, yang menunjukkan bahwa walaupun sistem ini cukup baik, mesin ini perlu perbaikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, pendekatan pemikiran desain berhasil menciptakan solusi inovatif yang berpusat pada pengguna, meningkatkan efisiensi layanan, akurasi pesanan, dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan di Fastcraft. Dan yang terakhir ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan testing, beberapa saran untuk diperbaiki dan pengembangan lebih lanjut. Yang pertama adalah menyediakan konten dalam berbagai bahasa untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Yang kedua adalah menambahkan fitur pencarian agar pengguna mesin self-order dapat mencari item menu berdasarkan nama, bahan, atau kategori. Dan yang terakhir yaitu berikan tampilan konfirmasi perkiraan waktu penyelesaian pemesanan.